Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Salman dengan NIM 220512040442 dari kelas Teknik Informatika A 2022. Pada video ini saya ingin menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Adapun daftar isinya sebagai berikut. Yang pertama adalah definisi dari standarisasi jaringan, pentingnya standarisasi dalam jaringan komputer, pengenalan model referensi OSI, fungsi dan tujuan dari setiap lapisan dalam model OSI, standar pada setiap lapisan, protokol jaringan, dan port standar dan terdaftar. Definisi standarisasi jaringan. Standarisasi jaringan adalah aturan yang mendefinisikan komunikasi data yang diperlukan untuk interoperabilitas teknologi dan proses jaringan. Standarisasi membantu dalam menciptakan dan mempertahankan pasar terbuka dan memungkinkan vendor yang berbeda untuk bersaing berdasarkan kualitas produk mereka sambil tetap kompatibel dengan produk pasar yang ada. Pentingnya standarisasi dalam jaringan komputer. Yang pertama, interoperabilitas. Standarisasi jaringan memastikan bahwa perangkat dan sistem dari produsen dan vendor yang berbeda-beda dapat berinteraksi satu sama lain. Kemampuan untuk menyesuaikan. Standarisasi memfasilitasi normalisasi proses khusus yang sebelumnya. Keamanan. Protokol dan standar memungkinkan komunikasi jaringan komputer yang aman dan efisien. Mereka mengatur pertukaran data, pemformatan, titik akhir, dan komunikasi perangkat yang dapat diandalkan. Dan yang terakhir, efisiensi jaringan. Menggunakan infrastruktur IT standar di seluruh organisasi membawa banyak manfaat seperti skalabilitas, pengulangan, keandalan, dan optimasi biaya. Pengenalan model referensi OSI. Model referensi OSI atau Open System Interconnection adalah model yang populer yang membagi tumpukan jaringan menjadi 7 lapisan. Model ini memberikan metode untuk memahami bagaimana komunikasi internet dari ujung ke ujung bekerja. Model ini menguraikan proses jaringan menjadi 7 lapisan, masing-masing mewakili langkah berbeda dari rantai transmisi. Setiap lapisan memiliki fungsi sendiri dan bertanggung jawab atas tugas yang jelas. Berikut adalah fungsi dan tujuan dari setiap lapisan dalam OSI. Yang pertama ada lapisan fisik atau physical layer. Lapisan ini menjaga koneksi fisik dan mendefinisikan tingkat tegangan dan data rate. Semua hal yang berhubungan dengan sinyal ditangani di sini, termasuk transmisi bit digital sebagai sinyal elektronik. Kemudian lapisan data link. Data di sini berupa frame. Lapisan ini melakukan sinkronisasi deteksi kesalahan dan koreksi serta merakit pesan menjadi frame. Selanjutnya lapisan jaringan atau network layer. Data di sini berupa paket. Lapisan ini mengelola routing data. Lapisan ini mengambil keputusan untuk routing dan bertindak sebagai pengendali jaringan. Selanjutnya ada lapisan transport. Lapisan transportasi mengurusi transportasi. Ketika menurut halaman web dari internet, halaman web dikirim dalam segmen dan diangkut ke komputer. Selanjutnya lapisan sesi atau session layer. Lapisan sesi mengurus pembentukan, pengelolaan, dan pemutusan sesi antara dua host. Lapisan presentasi. Lapisan ini memastikan bahwa informasi dapat dibaca oleh lapisan aplikasi dengan memformat dan menyusun data. Dan yang terakhir adalah lapisan aplikasi. Ini adalah lapisan teratas yang berinteraksi langsung dengan perangkat lunak aplikasi pengguna. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan ke aplikasi. Standar pada setiap lapisan model OSI.
Yang pertama, lapisan aplikasi. Protokol yang umum digunakan di lapisan ini meliputi HTTP, HTML, POP, H323, dan IMAP. Protokol ini mendefinisikan pesan yang ditukar oleh aplikasi dan tindakan yang diambil. Misalnya HTTP 1.1 adalah standar yang digunakan untuk pengembangan browser dan server web. Lapisan transport. Protokol yang umum digunakan di lapisan ini meliputi TCP dan SPX. TCP adalah protokol yang paling dikenal dari suite protokol internet dan digunakan untuk transmisi berorientasi koneksi. SPX adalah protokol transport layer dalam stack protokol IPX atau SPX dan digunakan untuk membangun dan mempertahankan koneksi antara perangkat. Selanjutnya, lapisan jaringan. Protokol yang umum digunakan di lapisan ini meliputi IP dan IPX. IP adalah protokol jaringan utama dalam suite protokol internet. IPX adalah protokol lapisan jaringan dalam stack protokol IPX SPX. Selanjutnya, lapisan data link. Standar yang umum digunakan di lapisan ini meliputi Ethernet IEEE 802.3 X25 dan frame relay. Ethernet IEEE 802.3 adalah standar untuk operasi jaringan area lokal pada kecepatan terpilih menggunakan spesifikasi media akses kontrol atau MAC umum. X25 adalah antarmuka untuk layanan paket beralih publik dan frame relay adalah teknologi jaringan berkecepatan tinggi. Selanjutnya, lapisan fisik. Standar yang umum digunakan di lapisan ini meliputi RS-232C atau kabel dan V92 atau modem. RS-232C adalah standar untuk transmisi data serial di antara perangkat komputasi dan perangkat lainnya. V92 adalah standar untuk modem yang mendefinisikan kecepatan transmisi data maksimum 56 kbps. Protokol jaringan. Protokol jaringan adalah perangkat aturan yang ditetapkan yang menentukan bagaimana data ditransmisikan antara perangkat yang berbeda dalam jaringan yang sama. Protokol jaringan memungkinkan perangkat yang terhubung untuk berkomunikasi satu sama lain, terlepas dari perbedaan dalam proses, struktur, atau desain internal mereka. Protokol jaringan adalah alasan mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang di seluruh dunia, dan dengan demikian memainkan peran penting dalam komunikasi digital modern. Port standar dan terdaftar adalah bagian dari port jaringan. Port adalah titik akhir dalam komunikasi data dan digunakan oleh protokol transport TCP dan UDP untuk mendefinisikan aplikasi atau layanan. Port standar adalah port dengan nomor 0 sampai 1023 disebut port system atau port standard. Port ini digunakan oleh proses sistem yang menggunakan jenis layanan jaringan yang banyak digunakan. Port terdaftar, port dengan nomor 1024 hingga 49151 disebut port pengguna atau port terdaftar. Port ini diberikan oleh IANA untuk layanan tertentu berdasarkan aplikasi oleh entitas yang meminta. Kesimpulannya, standarisasi jaringan komputer merujuk pada serangkaian aturan dan protokol yang memungkinkan perangkat dan sistem dari berbagai produsen dan vendor untuk berinteraksi satu sama lain. Standarisasi ini penting karena memastikan interoperabilitas, keamanan, efisiensi biaya, dan kemampuan untuk menyesuaikan dalam jaringan komputer. Secara keseluruhan, standarisasi jaringan sangat penting dalam memastikan komunikasi data yang efisien dan
efektif antara perangkat dan dalam jaringan. Model OSI dan standar yang terkait dengannya memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini. Sekian dari saya, terima kasih.